Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian, para penyuka sejarah. Kita sekarang berada pada sesi ketiga dari episode Ranjang Pengantin Melayu Bugis. Saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan perbincangan pada sesi yang ketiga ini, saya ingin membuat koreksi dulu pada sesi yang kedua. Pada perbincangan sesi kedua itu saya membuat dua pernyataan yang agak keliru, dan ini perlu diluruskan. Yang pertama mengenai masalah Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang saya sebut sebagai mertuanya dari Sultan Abdurrahman Muazzam. Sebenarnya bukan mertuanya, yang itu datuk mertuanya, bukan mertuanya. Karena Sultan Mahmud Muzaffar Shah itu adalah ayah daripada ibunya Sultan Abdurrahman. Jadi mertua daripada bapaknya Sultan Abdurrahman, bapak Sultan itu adalah Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Jadi bukan mertuanya tetapi datuk mertuanya. Bukan datuk mertua lah, datuk seperti itu. Kemudian pernyataan kedua yang juga keliru, yang saya perlu luruskan, bahwa tentang angkatan perang yang didatangkan itu bukan dari Melaka. Sebenarnya salah, karena waktu itu Melaka sudah berada di bawah kuasa Inggris. Jadi angkatan perang yang datangnya dari Batavia, dari pusat pemerintahan kerajaan Belanda pada waktu itu di Batavia. Sebuah angkatan perang yang diikuti oleh para trop dan lain, dan itulah yang jadi bukan dari Melaka. Waktu itu gubernur Melaka sudah tidak ada di Belanda, sudah tidak ada lagi Melaka sejak 1824 sudah berada di bawah kuasa Inggris. Jadi saya membuat kekeliruan, pernyataan yang keliru. Nah, itu saya koreksi dulu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga ini. Saya ingin membincangkan juga tentang saya dalam episode yang kedua mengatakan bahwa Sultan Abdurrahman Muazzam Shah itu yang dimaksudkan Belanda itu bukan satu-satunya sultan kerajaan Riau Lingga yang dimaksudkan oleh Belanda. Sebelum itu ada sultan lain yang sudah dimaksudkan oleh Belanda. Nah, sultan lain itu adalah Sultan Mahmud Muzaffar Shah, yang datuknya dari sebelah perempuan, dari sebelah ibunya, datuknya dari sebelah ibunya, dari Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, dan mertua daripada ayahnya. Nah, Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini adalah satu juga sultan yang dimaksudkan oleh Belanda. Itu terjadi pada tahun 1857. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk pembangkangan yang agak berbeda. Jadi kalau Sultan Abdurrahman Muazzam Shah itu membangkang secara keturunan, melakukan tindakan-tindakan politik, dan Belanda mencium gelagatnya tindakan-tindakan perlawanan kultural itu terjadi. Tapi kalau Sultan Mahmud Muzaffar ini, dia menyimpan sebuah agenda tersembunyi, sebuah keinginan tersembunyi untuk menyatukan kembali kerajaan Riau Lingga di bawah sebuah kekuasaan kerajaan kemaharajaan Melayu Riau Lingga. Nah, seperti saudara ketahui bahwa sejak terjadinya Perang Riau 1782-84, di mana Belanda memenangkan perang itu dan kemudian melakukan perjanjian politik, dan sejak itu kerajaan Riau Lingga itu berada di bawah kekuasaan Belanda secara politik, dan kerajaan Riau Lingga dianggap sebagai jajahan dari kerajaan Belanda. Nah, pada saat itu secara tidak langsung kedaulatan kerajaan Riau Lingga itu sudah beralih ke tangan Belanda. Ya. Ada satu pasal di dalam undang-undang, dalam perjanjian politik itu, dalam perjanjian antara kerajaan Riau Lingga dan Belanda itu, yang disebut sebagai negeri pinjaman. Jadi kerajaan Riau Lingga itu adalah negeri pinjaman daripada Belanda kepada Sultan Riau Lingga. Jadi kalau negeri pinjaman, jadi negara itu bukan punya kerajaan Sultan Riau Lingga lagi. Negara itu dipinjamkan oleh Belanda kepada Sultan Riau Lingga. Waktu itu ada Sultan Mahmud Riyad Shah.
Walaupun Sultan Mahmud tidak mengakui dan dia tidak mendatangi perjanjian itu, tapi Belanda secara sepihak memberlakukan itu, menyebutkan bahwa kerajaan Riau Lingga itu adalah negeri pinjaman. Nah, negeri pinjaman inilah yang di dalam pemikiran Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang masih muda, yang menggantikan ayahnya wafat yang masih terlampau muda, dan dia juga masih sangat muda sekali pada waktu itu, dan dia berpikir bahwa Belanda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Dia ingin kembali menguasai, ingin kembali mengatakan, ingin mencabut kata-kata yang negeri pinjaman itu. Artinya mengembalikan kekuasaan kerajaan Riau itu seperti kerajaan zaman nenek moyang dulu. Arti seperti masa-masa sebelum Riau dikalahkan dalam perang 1782-84 itu. Dia ingin kembali seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itulah yang dia. Kalau misalnya Sultan Abdurrahman Muazzam Shah melakukan perlawanan politik dengan menggunakan bendera sebagai simbol, sebagai lambang perlawanan, kalau Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini dikatakan dia sengaja membangun sebuah istana besar di Dai itu, di Lingga itu, istana dari batu dulu. Katanya istana ini mirip dengan istana Sultan Hussein Shah di Singapura, di Kampung Kelam. Hampir mirip dengan istana Temenggung Johor yang ada di Teluk Belanga, mirip seperti itu. Jadi karena dia mengambil model daripada negara itu, karena Sultan Ali Iskandar Shah atau anak dari Sultan Hussein Shah itu adalah mertua Sultan Mahmud sendiri. Jadi dia meniru istana, dan karena dia selalu pergi ke sana, ke Singapura, nah dia meniru Sultan itu. Jadi dia membuat sebuah istana batu, namanya di Lingkar disebut istana batu, di kaki Gunung Dai, katanya tersergam, dibuat dari bata, yang bata-batanya dibikin di Lingga sendiri, bakar sendiri, dan di dalamnya keramik-keramik dibeli dari Singapura, dari pesan dari negeri Cina. Jadi sebuah istana yang mewah sekali. Nah, di dalam istana batu itu, di dalam tutupan penapis tidak disebut secara eksplisit, tapi dikatakan bahwa banyak sekali gambar-gambar. Nah, dalam beberapa cerita rakyat mengatakan gambar-gambar yang dikatakan di dalam istana itu adalah peta, kart. Jadi dia sengaja meletakkan sebuah peta di ruang tengah istananya itu. Peta itu memasukkan semua bekas kerajaan Riau Lingga yang dulu sudah diambil, ada yang dikuasai Inggris, ada yang diambil oleh Belanda dan lain. Jadi dia mengembalikan apa yang dulu ada, kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga itu, Terengganu itu, semua kawasan itu dimasukkan ke dalam peta, dan oleh dia dianggap sebagai kerajaan Riau Lingga. Nah, dia ingin membalikan kekuasaan, kebesaran kerajaan Riau Lingga itu seperti itu. Dan dalam satu cerita rakyat, tidak tertulis dalam dokumen dan tidak juga ditulis dalam buku sejarah Belanda Riau Lingga yang ditulis oleh bekas residen Belanda Indonesia itu, tidak dicatat di sana, tetapi dalam cerita rakyat katakan bahwa peta itulah ditunjukkannya kepada residen Belanda itu waktu datang ke Lingga. Tuan Residen, inilah yang ingin beta lakukan, mengembali kebesaran kerajaan beta dahulu dari kerajaan nenek moyang beta seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan residen Belanda itu terperanjat, dan sejak itu dia melihat bahwa Mahmud sang pembangkang ini, Mahmud Muzaffar ini adalah seorang sultan yang menyimpan sebuah mimpi besar, ingin mengembalikan lagi kekuasaan kerajaan Riau Lingga ini sama seperti pada masa-masa yang dulu sebelum ada Belanda, sebelum ada campur tangan Inggris. Jadi dia ingin kembali punya kerajaan yang wilayahnya, kekuasaannya masuk dari Johor, Pahang, Terengganu, Riau, Lingga, menjadi satu kerajaan besar, kerajaan yang pernah ada dulu sebelum ada campur tangan asing, sebelum dikuasai asing. Nah, agenda besar dia inilah yang dia kembangkan pemikirannya,
yang dia diskusikan dengan teman-temannya yang ada di Singapura. Dia punya teman banyak, orang-orang cerdas, ada juga diceritakan dalam buku Mahmud Sang Pembangkang yang saya tulis itu, ada para pengacara, ada ada pedagang-pedagang besar yang menjadi teman-temannya di Singapura. Nah, mereka mendiskusikan itu bagaimana cara dia ingin mewujudkan kembali mimpi besarnya ini. Dan mimpi besarnya ini juga didukung oleh mertuanya Sultan Ali Iskandar Shah, Sultan Singapura pengganti Sultan Hussein Shah. Itu mertuanya juga mendukung dia mewujudkan mimpi besarnya seperti itu. Nah, mimpi-mimpi besarnya itu menyebabkan dia selalu bepergian, selalu ada di Singapura, selalu kadang-kadang ada di Pahang, kadang-kadang ada di Terengganu, dan jarang berada di Daik, menjaga pemerintahannya. Dan urusan pemerintahan di Daik itu diserahkannya kepada Yang di-Pertuan Muda. Yang di-Pertuan Muda itu ada pada waktu masa dia sebagai sultan ada 2 orang, yaitu Raja Abdurrahman, anak Raja Ja'far, pengganti Raja Ja'far sebagai Yang di-Pertuan Muda, Raja Abdurrahman. Kemudian diganti, setelah dia meninggal digantikan oleh adiknya Raja Ali, yang disebut Raja Ali marhum Kantor. Nah, kedua Yang di-Pertuan Muda inilah yang ditugaskan dia untuk menyelenggarakan pemerintahan, istilah di dalam Fathul Nafis atau di dalam buku itu mengatur negeri, memakmurkan diri, mengurus negeri. Nah, dia sendiri selalu berada di Singapura, selalu berada di Johor Bahru, dan keberadaannya di sana adalah bahagian daripada sebuah skenario politiknya, sebuah mimpi besarnya untuk mewujudkan kembali kemaharajaan Melayu yang wilayahnya menguasai kembali Johor, Pahang, Riau, Lingga. Wilayah yang dulu pernah ada, yang pernah wujud sebelum terpecah belah dan dibagi 2 oleh Inggris dan Belanda. Nah, skenario politiknya ini itulah yang dianggap oleh Belanda berbahaya. Dan apalagi secara kekuasaan, dia ini sama sekali tidak mau tunduk di bawah perintah Belanda, tidak mau tunduk di bawah perjanjian politik yang sudah ada bersama Belanda, dan dia menginginkan agar keputusan dia itulah yang dilakukan. Nah, salah satu yang membuat Belanda sangat terganggu dan dianggap suatu pembangan yang waktu waktu Raja Ali yang di-Pertuan Muda meninggal. Nah, waktu itu yang harus menjadi penggantinya sebenarnya harus adik Raja Ali yang namanya Raja Abdullah, putra ketiga daripada Raja Ja'far. Seharusnya Raja Abdullahnya yang akan mengganti. Nah, tapi Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini mengatakan kepada Belanda dia tak menginginkan lagi ada jabatan Yang di-Pertuan Muda. Dan dia kalaupun mau, kata dia, tapi orang yang mengatakan tidak lagi dari keturunan Bugis, harus ada yang adalah. Nah, ini tindakan-tindakan semacam tindakan-tindakan apolitis yang mengabaikan latar belakang sejarah itulah membuat hubungan dia dengan Yang di-Pertuan Muda, hubungan dia dengan Belanda menjadi tegang. Dan Belanda merasa sangat terganggu, apalagi dia sudah pergian ke Pahang, sudah memaklumkan ke Pahang, Terengganu bahwa dialah Sultan Kerajaan Riau Lingga yang menguasai kawasan-kawasan itu, dan menyebabkan ini pernyataan-pernyataan dia itu mengganggu Inggris, mengganggu Belanda, dan menyebabkan kedua penjajah ini bersepakat untuk menghadang mimpi besar Mahmud untuk membangun kembali Imperium Melayu Lam besar yang dulu itu agar tidak terwujud, agar tidak mengganggu eksistensi Inggris dan Belanda di kawasan Selat Melaka. Nah, inilah dijadikan alasan mereka untuk memakzulkan, sehingga dan Mahmud tidak takut. Ini dibuktikan dari pada waktu dia sedang berada di Singapura, di sebuah tempat sahabatnya Korsacci. Datang utusan dari residen Belanda dari Tanjung Pinang datang ke Singapura membawa surat dari Gubernur Jenderal Belanda di Batavia
yang memutuskan bahwa dia dimakzulkan, dia menerima surat itu, membaca surat itu dengan tanpa ekspresi, catatan buku seperti ditulis oleh Ahmad Dahlan dalam buku Sejarah Melayunya atau dan catatan yang lain, dia dengan wajah muka yang tidak berubah sama sekali karena dia sudah tahu dia pasti akan diturunkan Belanda, akan dihadang keinginannya itu. Karena itu begitu datang dia bertanya, apakah beta harus membalas surat Gubernur Jenderal Belanda ini? Karena kata utusan Presiden Riau waktu itu dia tidak perlu membalas, ya sudah, dia diam saja. Jadi kedua utusan itu pun pulang ke Tanjung Pinang dan dia tahu dia sudah dimakzulkan dan sudah diturunkan dan dia sudah bersiap untuk melakukan perlawanan selain, dan salah satu perlawanan yang dia siapkan, dan itu artinya dia sudah merancang lama, bukan tiba-tiba. Dia sudah menyiapkan bahwa kalau dia diturunkan, kalau dia tidak apa-apa dengan Belanda, maka pusat perlawanan dia pindah dari Riau ke Retih. Di Retih dia punya seorang panglima besar namanya Panglima Sulong. Panglima Sulong inilah yang dia minta, yang dia harapkan untuk menjadi tangan kanannya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena itu dari Singapura, dari Pahang, setelah dia dimakzulkan, dia mengirim bantuan, uang, senapang, mesiu, makanan dan lain ke Retih untuk membiayai perang Retih melawan Belanda. Walaupun perang Retih itu akhirnya Panglima Sulong kalah dan dia tewas, tapi Sultan Mahmud Muzaffar Shah tahu bahwa risiko politik yang diambil dia dengan mewujudkan mimpi besarnya itu adalah dia harus berhadapan dalam bentuk senjata, karena memang pada waktu itu kekuasaan yang punya angkatan perang, yang punya senjata itu adalah pada panglima besarnya yang ada di Retih. Sementara di Daik mereka memang tidak punya kekuasaan apa-apa karena berada di bawah tekanan politik Belanda, dan yang punya angkatan perang itu tidak sultan. Yang punya angkatan perang itu adalah yang di Pertuan Muda. Nah, yang di Pertuan Muda waktu itu Raja Abdullah berada di bawah tekanan Belanda dan tidak dapat melakukan apapun, dan paling-paling dia menasihatkan pada Sultan Mahmud agar tidak melakukan pembangkangan seperti itu, tidak merusak perjanjian politik yang sudah ada, tapi sebagai seorang sultan muda yang pada waktu itu belum berumur 50 tahun, yang masih penuh dinamis, yang sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran sahabat-sahabatnya yang di Singapura dan lain, selama di bawah pengaruh pikiran dia sebagai seorang sultan, seorang yang sedang menginginkan sebuah perubahan besar, keluar dari kesulitan yang dihadapi itu, menghadapi Inggris dan menghadapi Belanda. Nah, inilah kisah orang kedua. Orang pertama sebetulnya adalah salah satu sultan kerajaan Lingga yang juga dimasukkan Belanda. Jadi dalam sejarah kerajaan Riau Lingga ini ada dua sultan yang dimakzulkan Belanda, yang diturunkan Belanda dari tahta kerajaannya karena melakukan perlawanan politik, pembangkangan. Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah cucunya Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Jadi memang dalam senarai sejarah, dalam senarai persemendaan Melayu Bugis, dalam persebatian politik antara dinasti Bugis dan dinasti Melayu ini ada satu bentangan sejarah, satu cerita, satu riwayat, satu kisah yang sama sekali tidak tertonjol, artinya tidak pernah didedahkan secara seakan-akan selama ini orang memahami bahwa tidak ada gejolak politik berarti di kerajaan Riau Lingga ini, tidak ada perlawanan apa-apa. Setelah perang Riau 1782-84 dan perang yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah itu berakhir dan Riau takluk di bawah kekuasaan Belanda, orang menganggap tidak ada perubahan politik sama sekali. Jadi seakan-akan kerajaan Riau Lingga ini sebuah makanan empuk Belanda. Apa kata tunjuk Belanda? Apa kata Belanda? Belanda mau seperti apa dilakukan. Tidak ada perlawanan. Tidak. Inilah menunjukkan bahwa dua sultan ini menunjukkan bahwa Belanda
dan Inggris menghadapi perlawanan politik dari para penguasa Riau. Hanya saja karena mereka tidak punya angkatan perang yang besar, mereka tidak punya dukungan politik dari sekutu-sekutunya yang lain, mereka memang berakhir di bawah sebuah bisluit yang diturunkan dengan selembar surat keputusan. Begitu Belanda mengatakan turun sebagai sultan, maka mereka diturunkan, tidak punya kuasa. Tetapi mereka bukan turun begitu saja, bukan tidak melakukan perlawanan. Bertahun-tahun, sampai bertahun-tahun. Jadi Sultan Mahmud Muzaffar Shah itu diturunkan 1757. 1857 dia diturunkan dari tahtanya oleh Belanda, tetapi sampai tahun 1864 dia masih melakukan perlawanan politik, dan bahkan dia sudah pergi ke negeri Siam, ke negeri Thailand, mencari dukungan politik dari Maharaja Siam untuk melakukan perlawanan. Dia menggalang dukungan politik di Singapura dengan para intelektual di sana, para pengacara politik di sana, dan mereka sedang merancang sebuah tuntutan internasional, gugatan internasional terhadap kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia. Jadi ada perlawanan seperti itu. Jadi tidaklah benar bahwa kerajaan Riau Lingga yang takluk pada Belanda 1782-84 itu sejak itu tidak ada perlawanan sama sekali. Perlawanan itu selain yang dilakukan secara gerilya oleh Sultan Mahmud Riyad Shah sampai tahun 1812 masih melakukan perlawanan, tapi para penggantinya terutama melalui Sultan Mahmud Muzaffar Shah dan cucunya Abdurrahman Shah, Belanda menghadapi perlawanan seperti itu. Demikianlah bentangan antara masalah-masalah yang kita diskusikan pada sisi yang ketiga ini, pada perjumpaan yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada gunanya, paling tidak membuka sebuah cakrawala pemikiran bahwa perjalanan sejarah Kerajaan Riau Lengge ini sebuah perjalanan sejarah yang penuh warna, penuh dinamika, dan juga penuh perlawanan politik yang dilakukan oleh para penguasanya, para pembesarnya, dan mereka gelisah. Dan faktor pertama dalam masa-masa itu persoalan penting, persoalan yang paling menonjol, yang paling tidak disukai, tidak diinginkan oleh para penguasa kerajaan Riau Lingga itu adalah kalimat satu klausul di dalam perjanjian politik itu, bahwa kerajaan Riau Lingga itu adalah negeri pinjaman dari kerajaan Belanda. Artinya Riau Lingga itu dipinjamkan oleh Ratu Belanda kepada Sultan Riau, dan negeri pinjaman apabila melakukan perlawanan, apabila membangkang, maka negeri pinjaman itu akan diambil kembali dan rajanya akan diturunkan. Begitulah tragedi politik yang terjadi pada masa kerajaan Riau Lingga, untuk pengetahuan kita bersama. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.